Hai guys, welcome to Vival. Tugas kita bikin kamu tahu sesuatu yang baru cuma dalam waktu 5 menit aja. Di video sebelumnya, kita udah pernah bahas Machu Picchu, sebuah kota kuno ajaib di pegunungan Peru yang masuk 7 keajaiban dunia baru. Kalau kamu belum nonton, tinggal diklik aja di kanan atas video ini. Dari Peru, sekarang kita bergeser ke Timur Tengah, ke sebuah situs kuno lagi yang tidak dibangun dengan batu, melainkan dipahat langsung dari tebing. Unik banget kan? Karena ini dia bangunan kedua dari 7 keajaiban dunia baru yang harus kamu tahu. Situs tersebut namanya Kota Kuno Petra. Lokasinya ada di negara Yordania bagian selatan. Jaraknya sekitar 240 km dari ibu kota Yordania bernama Amman. Sekitar 3-4 jam lah kalau pakai jalan darat ke sana. Persis seperti jarak Jakarta ke Cirebon. Petra bukan merujuk cuma ke satu bangunan, tapi adalah sebuah kompleks dengan perkiraan luas wilayah hampir setengahnya luas kota Jakarta. Sekitaran wilayah Petra adalah padang gurun dengan pegunungan batu yang curam dan lembah-lembah sempit. Sebagai sejarah singkat, wilayah Petra ini sebenarnya sudah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun lalu, termasuk oleh bangsa Edom sekitar tahun 1300 hingga 600 sebelum Masehi. Dan udah lama juga jadi jalur perdagangan strategis yang menghubungkan Mesir, Levant, Arabia, dan Mesopotamia. Namun wilayah Petra baru mencapai puncak kejayaannya saat dikuasai bangsa Nabatea pada tahun 400 sebelum Masehi hingga tahun 106 Masehi. Bangsa Nabatea adalah suku pengembara Arab kuno yang berdagang di wilayah gurun. Karena sering melewati jalur perdagangan di sekitar daerah tersebut, pada akhirnya mereka menemukan lokasi yang strategis buat menetap. Letaknya bukan di dataran terbuka, tapi di antara pegunungan batu dengan akses masuk yang sempit sehingga lebih aman dalam mengontrol barang dagangan. Di wilayah itulah mereka membangun kota Petra. Bangsa Nabatea sebenarnya nggak langsung membangun seluruh kota sekaligus, tapi butuh generasi per generasi buat mengubah pemukiman kecil hingga menjadi sebuah ibu kota kerajaan yang kaya. Pengembangan kota mereka berlangsung sekitar 500 tahun lamanya. Lama juga ya. Dan yang unik, mereka membangun kota dengan cara memahat tebing. Memahat bukan hal yang baru bagi bangsa Nabatea. Sebagai bangsa pengembara atau nomaden, mereka sudah terbiasa memahat batu setiap kali membuat rumah atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pada dasarnya, skill memahat mereka udah jadi keahlian turun-temurun. Terus, batu di wilayah tersebut jenisnya sandstone atau batu pasir. Batu pasir itu lebih lunak untuk dipahat dibandingkan batu granit atau jenis bebatuan lainnya. Keuntungan lain, batu pasir punya komposisi yang kokoh sehingga sangat cocok untuk struktur bangunan besar. Makanya, membangun kota di wilayah tersebut adalah ide yang sebenarnya masuk akal. Lokasi dagang, strategis, keamanan, aman karena terlindungi oleh gunung batu. Konstruksi bangunan memungkinkan banget dengan jenis batu yang lebih mudah dipahat. Bangsa Nabatea juga memahat saluran air di dinding tebing untuk membangun sistem drainase kompleks yang berguna untuk mencegah erosi dan banjir, serta membangun bendungan untuk persediaan air di tengah gurun. Terus, karena mereka banyak berdagang dengan bangsa asing, makanya pengetahuan lintas budaya mereka juga kaya banget. Banyak arsitektur bangunan mereka juga terinspirasi dari budaya lain. Contohnya bangunan ikonik ini yang namanya Alcasne atau The Treasury. Itu pakai arsitektur Yunani Romawi. Alcasne ini merupakan bangunan monumental pertama yang kelihatan setelah kamu melewati jalur masuk sempit bernama Sikh. Karena ikonik banget, makanya bangunan ini jadi simbol kemegahan kota kuno Petra dan yang paling pertama menarik turis. Tapi sebenarnya di dalam kota kuno Petra itu sendiri terdapat ratusan bangunan yang unik dan bersejarah. Ada biara megah yang juga dipahat di tebing bernama Ad-Dair. Ada makam batu kuno obelisk. Terus juga ada teater yang bisa nampung hingga ribuan orang. Ada menara bundar sebagai menara pertahanan. Lalu kuil dan tempat ibadah, makam kerajaan, pasar dan rumah penduduk.
hingga sistem air dan irigasi yang canggih. Kota Petra pernah menjadi ibu kota kerajaan Nabatea dan pusat perdagangan yang megah sebelum akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada tahun 106 Masehi. Setelah Petra takluk, kota tersebut sempat seperti terlupakan, apalagi Petra berada pada jalur patahan aktif sehingga terjadi beberapa kali gempa bumi yang merusak struktur kota. Petra juga berada di lembah gurun yang dikelilingi tebing tinggi. Jadi kalau hujan deras, bisa terjadi banjir bandang, lalu lama-lama tertumpuklah lumpur serta pasir. Baru pada tahun 1812, seorang penjelajah kebangsaan Swiss bernama Johann Burckhardt menemukan kembali kota kuno ini. Sampai ketemu di 5 menit berikutnya.